Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leona Francisca, mahasiswi Prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil review jurnal pada mata kuliah pengantar Psikologi Islam. Yang pertama ada judul The Variety of Happiness Perspective and its Implementation in Learning Process. Yang kedua penulis Zuhdiyah Asri Carolina, Fitri Opianti, Noza Aflisia, Yesa Satria, dan Dwi Hardianti. Kemudian tahun terbitnya yakni 1 Juni 2020. Latar belakang masalah. Kebahagiaan merupakan hal yang penting karena orang yang bahagia akan cenderung berbuat baik atau sesuatu hal yang positif. Hidup yang baik adalah hidup bahagia dan tenang, yang merupakan kondisi batin yang terdiri dari perasaan tenang dan damai, nikmat pada diri sendiri dan puas dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sholihah pada tahun 2016. Tak bisa dipungkiri pula bahwa dalam perjalanan hidupnya manusia kerap mengalami berbagai hal yang tidak menyenangkan. Kegagalan dalam cinta, masalah keluarga, konflik dengan teman, masalah pekerjaan, hingga masalah kecil seperti kemacetan lalu lintas, keterlambatan, kendala, cuaca, dan sebagainya dapat mengubah kehidupan seseorang, namun kebahagiaan tidak pernah benar-benar hilang dari kehidupan manusia. Raharjo 2007. Selanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa kebahagiaan yang dicari manusia terletak pada diri manusia itu sendiri, yaitu otak dan hormon. Dalam hormon, kapan manusia bisa berpikir positif atau husnuzon, dan lain-lain. Secara agama, otak akan mengeluarkan zat yang baik untuk tubuh. Pada saat itulah, hormon kebahagiaan atau disebut dengan beta endorfin akan dikeluarkan atau sekresi. Pengaruh dari hormon yang disekresikan inilah yang membuat seseorang selalu ceria dan bahagia. Haruyama 2011. Penelitian Dewi dan Ningtyas pada tahun 2012 menjelaskan bahwa indikator kesejahteraan hidup pada suku Jawa bagi pegawai adalah cukup material, perasaan yang nyaman, senang, dan aman, selalu bersyukur, tercapainya tujuan hidup bermanfaat bagi sesama, hidup bersama keluarga, dan kesejahteraan yang baik. Kemudian, berbeda dengan kebahagiaan karyawan yang telah disebutkan sebelumnya, kebahagiaan lansia Jawa lebih menekankan pada hubungan baik dalam pergaulan sosial dan keluarga, seperti hubungan baik dengan anak, cucu, menantu, dan saudara. Mulyono 2011. Kebahagiaan masyarakat di Indonesia pada umumnya ditentukan oleh jumlah pendapatan, tingkat pendidikan, keadaan kesehatan. Meski ada juga pengaruh agama dan etnis, namun tidak signifikan. Teresia pada tahun 2016. Faktor yang mempengaruhi kebahagiaan akan menyesuaikan dengan tingkat kearifan lokal. Putra 2013. Kebahagiaan juga dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mempengaruhi pola pikir individu. Kematangan emosi juga dapat mempengaruhi bagaimana kebahagiaan seseorang menuju makna kebahagiaan. Kebahagiaan juga bisa dilihat dari sudut pandang individu terhadap realitas yang ada. Cara berpikir positif dan bersyukur merupakan bagian dari pemahaman realitas kebahagiaan. Herbayanti 2009. Kemudian grand theory yang digunakan penelitian ini membahas tentang kebahagiaan tertinggi dalam Al-Quran yang diturunkan dengan teori-teori ilmiah tentang kebahagiaan dan menjelaskan teori kebahagiaan kuantum dalam model pembelajarannya. Kebahagiaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesenangan dan kesenangan hidup. Lahir batin, keberuntungan, beruntung yang lahir batin. Kebahagiaan menunjukkan kondisi baik yang dirasakan seseorang yang menjadikan kesehatan dan kehidupan lebih baik dari sebelumnya. Maloki 2015. Ali bin Abi Thalib mengatakan kebahagiaan adalah alat bagi kita untuk mencapai kesuksesan. Sentanu 2008. Agama sangat erat hubungannya dengan kebahagiaan seseorang. Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, maka semakin tinggi pula peluang seseorang untuk berbahagia. Menurut Setiawan et al. Pada tahun 2018. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan analisis isi sebagai teknik analisis datanya. Kemudian selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, kebahagiaan di dalam Al-Quran bukan disebabkan oleh kekayaan, melainkan keimanan kita sebagai seorang beriman. Kedua, ada endorfin pada manusia memancarkan kebahagiaan dan ketenangan. Ketiga, seseorang yang bahagia akan mengalami perubahan pikiran, kata-kata, tindakan, ekspresi wajah, dan aktivitas otot yang positif. Keempat, model pembelajaran yang dapat menciptakan pembelajaran yang bahagia diawali dengan menciptakan emosi senang, pemberian reward
baik materi maupun non-materi, serta pembiasan yang baik. Kelima, pemahaman tentang kebahagiaan dari berbagai sudut pandang dapat memberikan berbagai perkembangan positif dalam segala aspek kehidupan dan akan menuju kehidupan yang lebih baik. Kemudian kesimpulan, ada semacam mood pada manusia yang jika dikelola dengan baik maka akan memancarkan kebahagiaan dan ketenangan. Untuk psikolog dan konselor, pemahaman ini akan meningkatkan efektivitas dalam melakukan bimbingan dan aktivitas konseling, sehingga klien yang mereka pandu bisa mencapai visi spiritual mereka, yaitu hidup yang bermakna dan bahagia. Kritisi pada jurnal ini, yaitu dalam jurnal ini tidak dijelaskan mengenai kekurangan dan kelebihannya, kemudian tidak menjelaskan saran untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya, replikasi jurnal yang saya buat ini judulnya itu Manajemen Stres dalam Perspektif Psikologi Islam. Latar belakang masalahnya ini, seorang psikolog perkembangan J.W. Santosh pada tahun 2000 mengartikan stres sebagai respon individu terhadap situasi dan peristiwa yang dianggap mengancam. Selanjutnya, Magil pada tahun 1996 juga menyatakan bahwa stres merupakan reaksi adaptif individu terhadap situasi yang dipersepsikan sebagai ancaman. Islam mengenalkan stres di dalam kehidupan ini sebagai cobaan. Surat Al-Baqarah ayat 10 yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Dalam ayat ini dinyatakan bahwa kondisi stres dan gangguan psikologis yang mengikuti manusia sebagai penyakit hati. Penyakit hati ini diartikan sebagai sifat kedengkian, iri hati, dendam terhadap orang lain. Sifat dan perasaan ini menjadikan seseorang senantiasa merasa terancam oleh sesuatu yang sesungguhnya dapat dihindari. Kemudian, giran teori yang digunakan beberapa cara mengelola stres yang telah diajarkan oleh Islam menurut Attar pada tahun 1991, Attar 2008, Hawari pada tahun 1997, Heru 2006, ialah niat ikhlas, sabar dan sholat, bersyukur dan berserah diri, serta doa dan zikir. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah menelaah hasil kajian beberapa ahli terhadap ayat Al-Quran terkait dengan stres dan pengelolaannya. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.